Assalamualaikum Pak Sep. Waalaikumsalam, Pak Heru. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana kabar Pak Heru? Alhamdulillah baik Pak Sep. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Kemudian, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak yaitu kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan pada coaching kita kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yang pertama fashion atau kehadiran penuh, Ya. kemudian mendengarkan aktif, Oke. dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Di pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang secara spesifik ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, Oke. dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Di pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Jadi saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baik. Demikian atau sekian dulu proses pra-observasinya kali ini. Silahkan Bapak melakukan coaching terhadap coach Bapak. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang telah Bapak berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Deti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep. Bagaimana kabarnya? Baik Pak, Alhamdulillah sehat. Pak Asep sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat. Dengar-dengar akhir-akhir ini Ibu Deti ada yang mau disampaikan sama saya. Iya Pak, betul, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Asep. Oke, tapi sepertinya kita nggak ada waktu banyak nih Bu, cukup 15-20 menitan untuk kita ngobrol-ngobrol nih ya. Berarti apa yang mau disampaikan ini Bu? Begini Pak, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah ya Pak. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional. Ceramah lagi gitu. Padahal kan kita ketahui bersama ya Pak, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau membuat perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja. Ya, sehingga pembelajarannya itu jadi kurang bervariatif seperti itu Pak. Jadi kalau saya garis bawahi, permasalahan yang Ibu Deti hadapi ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya yang kurang bervariatif, mungkin begitu ya Bu? Iya betul Pak, kurang bervariatif, baik itu medianya ataupun model pembelajarannya. Masih yang model lama gitu Pak. Kira-kira dari percakapan hari ini apa yang ingin Ibu Deti dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Oke, jadi yang Ibu Deti harapkan adanya perubahan. Kira-kira perubahan seperti apa yang Ibu Deti inginkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model ataupun media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan para guru, atau hanya sekedar membuat
Slide presentasi PowerPoint juga itu sudah lebih baik Pak, daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif saja seperti itu Pak. Oke Bu, dari yang Ibu barusan sampaikan tadi pembelajaran dengan menggunakan beberapa metode atau metode yang bervariasi, baik model, media, itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Nah itu berbeda di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu Deti jika diukur sekarang ini berada di level berapa? Sepertinya masih di level 5 Pak. Ini karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit gitu. Jadi mungkin saat ini masih berada di level 5 Pak. Oke, jadi di level 5 di kondisi sekarang ini kira-kira level berapa nih yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan yang lebih baik, lebih bervariatif lagi di sekolah Ibu Deti? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 7 Pak. Karena kalau ke level yang lebih tinggi misalnya 10 memang agak sulit ya Pak, mengingat guru-gurunya kebanyakan yang senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 itu yang mungkin dilakukan perubahannya Pak. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Bu. Kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut dari level 5 ke level 7 tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya Pak. Apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru yang lain secara face to face, tapi secara bergantian seperti itu Pak. Oke, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan? Bisakah dan teman-teman itu nyaman gitu dengan penyampaian tersebut? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah ya Pak, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif Pak. Berarti Bu Deti ingin merencanakan tentang mentoring pendampingan dan pelatihan workshop ya Bu. Nah dari ketiga ini kira-kira Ibu untuk saat ini nyaman atau lebih merasa terasingkan yang mana? Gimana gitu? Salah. Sepertinya yang Oh mentoring. iya. Copet, jadi kayak gitu. Sepertinya yang mentoring ya Pak, karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga dan harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring Pak. Oke, mentoring ya Bu. Jadi kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu memerlukan support atau bantuan sekolah? Siapakah atau gimana Bu? Ada Pak, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah atau memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajarannya itu sudah bervariatif, misalnya di sekolah itu ada ide ini dan juga nanti saya minta bantuan gitu Pak ke Pak Kiki. Oke, berarti Ibu Deti ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu dengan rekan-rekan kerja. Kira-kira kapan ini mau direalisasikan? Insya Allah secepatnya Pak, minggu depan berarti insya Allah saya akan melakukan. Kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, Bu Deti bagus sekali. Kira-kira
Ibu Deti, dari percakapan kita hari ini apa yang didapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran ya Pak ya, bagaimana cara untuk terwujudnya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian dibantu juga oleh rekan guru yang lain yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan teknologi untuk media pembelajaran. Oke, alhamdulillah Ibu Deti sudah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Saya tunggu nanti kabar-kabarnya dari Bu Deti setelah melakukan mentoring untuk mendengarkan cerita-cerita lagi dari Warna. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Bu Deti semoga rencana-rencananya untuk mentoring, berkolaborasi dengan teman-teman berjalan dengan baik, Bu ya. Iya Pak, terima kasih banyak Bapak sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Oke, sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin Ibu ceritakan, langsung hubungi saja saya saja ya Bu ya. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Oke, kalau begitu Bu Deti saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sep tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Deti. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Jadi di coaching ini saya melakukan coaching dengan alur Tilta, menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke Pak Sep, menurut saya sebagai observer, ya berlebih tadi proses coaching tadi Ibu Deti dan Pak Asep sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, dan juga Pak Asep tadi sudah berusaha menggali dan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Deti sehingga Bu Deti bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Pak Asep sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapatkan melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, nah semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak Asep ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.